kehebatan dari para tenaga dosen. Meningkatnya peminat sehubungan dengan kita selama 4 tahun ini, alhamdulillah pemerintah berikan kepercayaan menambah 18 program studi. 18 program studi. Ya, 5 program studi di pasca sarjana, 13 program S1. Dari 13 itu, 1 ekonomi Islam atau ekonomi syariah di Fakultas Ekonomi, 1 prodi ilmu pemerintahan di FISIP, dan 11 program studi di FKIP Untirta. Jadi FKIP Untirta ini sekarang menjadi 18, merupakan fakultas yang terbesar, terbanyak mahasiswanya, terbanyak doktornya, saya kira kalau tidak salah hampir 30. Ini harus menjadi sesuatu yang membuat Untirta secara keseluruhan menjadi besar dengan kehebatan kebesaran dari FKIP, dengan sumber daya dosen tadi yang memenuhi kualifikasi pendidikan doktornya yang terbanyak, program studi yang terbanyak, dosen-dosennya juga yang terbanyak, bukan hanya dari jumlah, saya berharap dari sisi kualitas hasil karya ilmiah baik penelitian maupun jurnal artikel pada jurnal ilmiah internasional maupun buku yang dihasilkan untuk referensi, bukan hanya mahasiswa kita tetapi juga digunakan oleh berbagai lain. Saya punya optimisme itu kepada teman-teman, para kolega di FKIP untuk menjadi pionir wajar, karena FKIP ini tahun kedua di dalam pendirian Untirta gitu kan, bersama-sama dengan teknik. Silakan berkompetisi secara sehat untuk berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam menghasilkan karya yang terbaik. Itu saya selalu mendorong seperti itu. Baik, selama hampir 4 tahun akan kami jalankan momen amanah sebagai rektor periode 2011-2012. Kami memang sudah publikasikan baik di bidang akademik, sarana prasarana, kemahasiswaan, kerjasama maupun kelembagaan. Kalau disebut maju berarti ada perubahan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Tadi bisa dengan akademik, penambahan jumlah program studi. Secara sarana prasarana, alhamdulillah saya jumlahkan yang menjadi akan milik kita. Pertama, di kampus Ciwari itu hampir 1 hektar lebih, 1 hektar 150. Ditambah dengan fakultas teknik yang selama ini kita menggunakan status hak guna pakai, sekarang sudah menjadi milik karena sudah kita lunasi. Itu luasan 62 hektar. 6,2 hektar. Ditambah 1,15 tadi, ditambah 4 hektar yang merupakan hibah dari Bupati Serang, lokasinya di sekitar kawasan Sinangsari, yang itu nanti akan menjadi kebun percobanya Fakultas Pertanian. Kita ingin pertanian berinovasi ya, di dalam melakukan eksperimen percobaan. Sebenarnya apa masyarakat, misalnya apa durian Banten itu seperti apa, varietas durian Banten, varietas batu Banten dan sebagainya, padi Banten dan sebagainya. Di atas 8 hektar ini artinya ada sebuah kemajuan. Kemudian soal mutu, kami melihat ini prestasi mahasiswa juga meningkat. Lama prestasi studi juga semakin berkurang dari 4,5 menjadi 4 tahun 2 bulan relatif prestasi. Ini prestasi itu sudah mencapai 3,40 kalau biasa dari 3,20. Ini indikator dari kebermutuan kita. Kemudian dalam konteks berkarakter memang ini secara formalitas kita sudah membuat pedoman-pedoman, hanya di tataran implementasi yang perlu terus-menerus digalakkan, dijadikan ini menjadi kerja bersama, terintegrasi dengan proses pendidikan, proses perkuliahan, bukan hanya menjadi tanggung jawabnya dosen agama dan PKT, tapi seluruh dosen. Ini yang masih perlu kita lakukan, sosialisasi, pendalaman,
dan kesepahaman serta komitmen untuk sama-sama melaksanakan. Guru fisika sekalipun bagaimana membongkar itu kan banyak nilai-nilai yang harus kita lakukan, kemudian kehati-hatian dan sebagainya. Nah, kemudian dari aspek yang lain yang kami merasakannya adalah sebuah perkembangan yang cukup signifikan. Misalnya jumlah tenaga akademik kita. Ketika saya menjabat itu diwarisi 39 dokter. Sampai hari ini sudah 89 dokter. Ketika saya menjabat hanya 1 profesor. Kemudian bertambah 5 menjadi 6 profesor meskipun 1 orang meninggal dunia. Sehingga totally kita sekarang yang orang kita sedang usulkan memang ini masih sedang proses. Jadi ini adalah yang sudah. Ada satu hal yang memang di dalam program saya itu ingin membuat sebuah salah satu program studi unggulan, salah satu program studi internasional. Saya punya mimpi itu dulu. Tadinya berharap teknik yang kita sudah ada kerja internasional dan pernah juga ada mahasiswa yang datang ke sini, tetapi ternyata belum bisa kita teruskan. Ini saya pikir di antara yang tetapi secara keseluruhan banyak perubahan dalam produksi kita mendapatkan ada sebuah peningkatan atau kemajuan. Jadi kalau orang ada yang mengatakan tidak ada perubahan, saya kira kita harus melihatnya secara pikiran dan jernih. Masa kita dianggap orang sudah tidak bisa melihat dan mendengar? Harus jujur, ya, gampang sebenarnya. Tinggal membandingkan saja dengan apa yang dicapai kemarin, apa yang sudah begitu, apa yang direncanakan, apa yang disampaikan. Tinggal efektivitas di situ ya. Dan itu semua adalah karya bersama. Saya sebagai rektor tidak ada tanpa fakultas, tanpa lembaga, tanpa UPT, sampai kepada bagian yang terkecil untuk bersama-sama. Ini memang bukan pekerjaan mudah untuk membangun bersama, tapi sesuatu yang harus kita terus lakukan. Dan saya optimis begitu. Ke depan kita fokus nanti kepada bagaimana menyiapkan sarana untuk meningkatkan aksesibilitas layanan pendidikan, layanan akademik, supaya jangan ada lagi mahasiswa yang kuliah harus sampai malam, karena kuliah malam itu kurang efektif yang sudah canggih. Nanti dengan menambah ruangan yang sudah kita perlukan tadi lewat APBN, lewat APBD, dan juga sudah memasukkan proposal ke Bappenas untuk mendapatkan loan atau pinjaman bank. Dan saya sudah bertemu dengan pejabat Bappenas, sekarang sedang dikaji oleh Deputi Pengangkatan. Mudah-mudahan. Di samping kita sedang menunggu juga rusunawa, yang itu akan menjadi salah satu syarat bagi LPTK di dalam menyelenggarakan pendidikan profesi prajabatan. Mudah-mudahan itu semua terrealisasi tahun 2012 saya kira. Baik, usaha-usaha yang sudah kita rencanakan untuk mewujudkannya itu diperlukan satu tekad dan semangat yang sama dari seluruh elemen keluarga, sivitas akademik. Tidak hanya menjadi keinginan dari rektor atau pimpinan pada level, maka saya mengajak kepada seluruh pimpinan di berbagai level untuk menyatukan sikap, menyatukan tekad dan semangat dengan dari komitmen, kebersamaan, tanggung jawab semua, bahwa kemajuan kita adalah menjadi tanggung bersama. Kemunduran juga harus kita pertanggungjawabkan bersama, meskipun itu akan terletak pada surat. Mungkin total leadership, kepemimpinan yang total dari seluruh pimpinan berbagai level, ini saya kira akan menjadi kata kunci bagi kita semua untuk membangun kita lebih maju ke depan. Dan saya terus terang sebagai generasi yang tahun ini akan menyelesaikan tugas, kalaupun mendapat tugas tambahan, selesai
di usia 57 ditambah 4 61. Maka kepada para kolega dosen yang masih muda dan berpendidikan yang well educated, saya punya optimisme bahwa Untirta tidak dalam waktu yang lama bisa mengejar perguruan tinggi negeri lainnya yang sudah lebih baik. Kita memang ditantang maju dan berubah. Jadi ada sejumlah aturan yang mungkin mengubah mindset, mengubah cara kerja kita, yang mungkin tidak semua orang bisa menerima itu. Dan itulah bagian dari sebuah pengorbanan untuk didikan yang saya terima seperti itu. Kita merubah sebuah kebiasaan kan kadang-kadang tidak mengenakan. Nah, maka itu menjadi pengorbanan. Begitu saya kira kepada para yang akan melanjutkan setelah saya dalam pengertian usia pengabdian. Saya ingin mengucapkan agar pada suatu hari saya sudah tidak lagi menjadi bagian dari Untirta karena tugas misalnya sudah beres. Yang kami kenal adalah kemajuan demi kemajuan, bukan sebaliknya. Karena kami yakin bahwa tenaga-tenaga yang melanjutkan generasi kami jauh lebih baik, jauh lebih berkualitas untuk membuat amanah kita ke depan. Itu saya kira sebagai harapan dari saya sebelumnya. Yang sekarang dianggap generasi tuanya lah kira-kira dari 82 sampai sekarang. Seorang pemimpin selain memang harus tegas, harus memiliki kepemimpinan yang bisa melayani, demokratis, dalam pengertian dibicarakan bersama. Dan karena dengan kebersamaan, dengan dibicarakan bersama itu sebuah pekerjaan yang berat dan besar sekali menjadi kita. Nah, disinilah seorang pemimpin memang harus juga banyak mendengar keluhan, mendengar harapan. Karena kita diberi Allah satu mulut dua telinga itu memberikan filosofi pemimpin harus banyak. Saya yakin pemimpin mendengar, kemudian yang dipimpin juga mau mendengar, saling mendengar, insya Allah tidak ada suatu pekerjaan besar dan berat. Ya, semangat kekeluargaan, kolegialitas ini harus menjadi ciri khas masyarakat perguruan tinggi sebagai pusat-pusat kebajikan, pusat-pusat peradaban, pusat budaya dan peradaban, pusat kemuliaan yang harus kita bersama-sama mewujudkan. Kata kunci itulah yang kami juga merasakan dalam kepemimpinan selama